Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesempatan kali ini saya akan mengganti bearing untuk kipas angin Sanek ya. Jadi kemarin kipas angin ini baling-balingnya patah dan sudah saya lem dan sudah kembali bisa digunakan untuk baling-balingnya, dan si pemilik minta untuk diganti dengan bearing. Nah, di sini bisa kita perhatikan ya, untuk ukuran kipas angin Sanek ini menggunakan baling-baling 18 in, akan tetapi untuk ukuran dinamonya dia hanya menggunakan 16 in ya, untuk ukuran 16 in ya. Tapi dia kuat ya, tapi anginnya tidak bisa terlalu kencang karena memang beban si baling-baling terlalu besar. Nanti akan kita coba ganti bearing ya, dan nanti kita tanyakan ke pemiliknya apakah sebelumnya bisa kencang seperti ini atau tidak. Nah, ini ukuran dinamo untuk kipas angin standar 16 in ya. Tapi untuk di Sanek ini dia menggunakan baling-baling yang besar atau 18 in. Nah, di sini bisa kita lihat untuk diameternya pun harusnya lebih besar ya jika 18 in, tapi ini hanya diameter untuk kipas angin 16 in atau diameternya sekitar 8 mili. Untuk kipas angin 18 in itu biasanya diameternya 10 mili. Kalau yang 20 innya dia 12 mili. Nah, untuk ukuran yang berbeda di sini adalah untuk ukuran kurennya ya. Kurennya memang dia besar, tapi untuk asnya memang dia masih menggunakan as untuk kipas angin biasa atau kipas angin 16 in. Ini kita lepas semua ya agar nanti mudah untuk kita memasangnya. Kapasitornya pun masih standar ya, masih menggunakan 1,5. Nah, di sini lihat ya, ukuran kurennya sangat tebal sekali. Artinya untuk dinamonya pun benar-benar besar hitungannya ya, walaupun dia menggunakan masih ukuran 16 in. Nah, seperti ini contohnya. Ini Miyako yang 16 in, dia hanya berbeda pada ketebalan si kuren ya. Harusnya memang lebih besar lagi ya, baik itu dinamonya, gulungannya ataupun asnya. Nah, untuk ini pun tidak menggunakan fuse, jadi sangat berbahaya sekali jika pemakaian yang panas, dia akan terbakar ya, dan mengakibatkan kipas ini akan mati. Dan ini sangat sulit untuk diperbaiki karena dia bukan menggunakan tembaga, melainkan campuran dengan aluminium yang mudah sekali patah. Oke, kita mulai saja untuk mengganti bearing, yaitu kita buka terlebih dahulu. Ini akan saya coba ganti untuk bagian depan terlebih dahulu ya. Ingat, untuk penggantian bearing itu kita harus satu persatu, bagian depan ataupun bagian belakang terlebih dahulu. Di sini saya masih tetap menggunakan bearing 608 karena gimana ya, saya lebih suka aja ya. Nah, untuk bearing ini saya sudah memilih dari beberapa kali saya membeli. Ini termasuknya yang paling mantap ya, karena tidak begitu seret dan juga tidak longgar gitu. Nanti dia akan menempel seperti ini. Nah, kita gunakan untuk penahan ini ya, tetap kita gunakan juga tutupnya seperti ini, kurang lebih bisa kita balik. Nanti Anda sesuaikan, jika memang sekiranya pas dibalik ini dia kurang kencang atau kurang bisa menggigit, bisa balik lagi seperti ini ya, seperti biasa menggunakan bushing. Tapi biasanya jika menggunakan ini dia susah untuk menutupnya, jadi kita coba untuk membalik seperti ini saja karena memang berbeda-beda ya bentuknya. Oke, setelah kita copot seperti ini, di sini saya persiapkan lem. Anda bisa menggunakan lem Dexton atau lem apa ya, lem Dexton saja lebih mudah. Ini semenjak saya tahu trik ini, jadi saya lebih hemat lagi menggunakan, walaupun lem ini tinggal sedikit tapi masih bisa untuk mengganti bearing untuk beberapa kali karena penggunaannya pun hanya sedikit. Di sini saya hanya menggunakan secukupnya saja. Ini berfungsi nanti untuk benar-benar kita menjaga-jaga agar si
bearing tidak bergerak ya, takutnya kipas angin itu tersenggol ataupun jatuh, bearing bergerak dan mengakibatkan tidak mau berputar. Akhirnya customer komplain lagi. Jika sudah kita berikan sedikit perekat seperti ini kan, untuk kemungkinan bearing bergerak atau bergeser sedikit. Nah, lalu kita berikan sedikit saja di seluruh bagiannya, sedikit saja. Ini fungsinya hanya untuk menjaga agar si bearing tidak bergerak ataupun pindah posisi. Nah, seperti ini saja. Tinggal kita pasang di mangkokannya. Udah, tinggal kita taruh saja. Nanti untuk mencari presisinya belakangan ya. Tinggal kita pasangkan penahannya dan juga penutupnya. Oke, buat Anda yang baru bergabung, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini. Semoga Anda yang subscribe, Anda yang share ya, dan selalu dimudahkan segala urusannya dan juga dimurahkan rezekinya. Amin ya. Oke, saatnya kita akan coba kunci ataupun kita tahan seperti ini ya, agar kencang, sebisa mungkin harus kencang. Tinggal kita kunci saja seperti ini. Nah, untuk pembelian bearing Anda nanti bisa saya tulis di kolom komentar atau di deskripsi ya. Ya, kembali lagi untuk bearing ini saya sudah beberapa kali membeli, dulu terlalu kendor, lalu saya pernah beli juga terlalu kencang. Akhirnya kita kesulitan dalam untuk memasangnya. Nah, jika sudah menggunakan lem kan nanti dia tidak bisa bergerak lagi ya, karena ini memang masih ada kemungkinan untuk bergerak, maka itu kita harus menggunakan lem. Nah, selama lem ini belum mengering, saatnya kita untuk mencari untuk presisinya atau titik tengahnya. Caranya tinggal kita masukkan, lalu kita baut semuanya terlebih dahulu ya, kita kencangkan terlebih dahulu semua baut-bautnya agar nanti benar-benar presisinya itu dapat pas pada posisi dinamo sudah terpasang baut. Oke ya, sekali lagi mohon dukungannya untuk di subscribe, di share ya, dibantu di share dibantu di share. Silahkan Anda komen jika ingin ada yang dipertanyakan, dan juga jika Anda suka dengan videonya silahkan like ya, di like ya, dibantu share-nya, di like, dan jangan lupa di subscribe. Nah, ini sudah ringan. Untuk presisinya bagaimana ya? Ini bukan hanya ringan saja, akan tetapi pada saat as kita tarik ke atas seperti ini, dia harus langsung turun. Nah, lihat ya, dia langsung turun seperti ini, artinya ini sudah presisi ya. Jika memang Anda mengalami nanti pas Anda tarik ini tapi dia tidak mau langsung turun, nah seperti ini contohnya ya, tidak mau langsung turun, Anda tinggal beri ketukan saja sedikit pada asnya ataupun pada bodinya seperti ini. Nah, sampai si as kita tarik, dia langsung turun dan putarnya pun sudah pasti ringan. Oke. Jika sudah seperti ini, nanti tinggal kita tunggu beberapa saat ya agar lemnya mengering. Tinggal kita tunggu saja, kita letakkan seperti ini ya. Nah, ini sudah mengering ya, sudah beberapa menit. Nah, lihat ya, yang di sini belum saya ganti, yang depan sudah. Tapi si pemilik tadi sempat ngobrol, katanya sudah cukup ya bagian depan saja, yang bagian belakangnya tidak usah diganti ya, karena memang tadi saya bilang masih bagus ya. Jadi nanti dia tetap minta 2 bearing, tapi yang satu nanti dia mau mencobanya untuk kipasnya yang ada di rumah ya. Jadi silahkan buat Anda yang ingin mengganti dua-duanya pun tidak masalah, asalkan sama persis caranya yang saya lakukan tadi untuk mengganti bagian depan ya. Satu pun tidak masalah, mau bagian depan ataupun belakang, akan tetapi pastikan untuk keadaan bosingnya masih bagus ya. Kita akan coba hidupkan ya, kita on kan nomor 1 saja. Nah, lihat ya, kita dengarkan suaranya. Oke ya, dia halus ya, putarannya halus, artinya ini sudah benar-benar presisi ya. Oke, ini
Jadi saya menggantinya hanya bagian depan saja karena si pemilik katanya cukup bagian depan saja. Nanti dia minta satu bearing, dia ingin coba belajar untuk mengganti kipasnya yang ada di rumah. Ya, jadi Anda nanti jika ingin mengganti bagian belakangnya pun silahkan. Nah, untuk tahap terakhir ini jangan lupa, ini sangat penting sekali, harus kita kunci ya. Di sini bearing ini harus kita berikan lem sedikit saja, hati-hati jangan sampai masuk ke celah bearing ya. Biarkan dia masuk ke celah as dan bearing. Nah, nanti dia sudah tidak bisa bergerak naik turun lagi. Karena apa ya? Karena saya dulu pernah tanpa saya berikan lem beberapa bulan, asnya malah termakan. Lebih parah daripada kita menggunakan bushing, aus ya. Oke, saatnya kita coba menggunakan baling-balingnya. Kita pasang terlebih dahulu. Bagaimana putarannya jika sudah menggunakan bearing, walaupun hanya menggunakan satu bearing ya. Jadi ini informasi buat Anda yang tinggal di daerah-daerah dekatnya Tangsel, Ciputat, Pamulang, yang ingin melihat bagaimana trik saya mengganti bearing atau ingin belajar, silahkan Anda bisa datang ya di Ciputat. Nanti tinggal Anda bisa tulis kolom komentar atau Anda bisa kunjungi Facebook saya di Zainal Bahan ya. Anda bisa follow, nanti kita di situ bisa chatting-chattingan untuk janjian kapan ketemunya. Oke, sudah terpasang, saatnya kita sekarang hidupkan. Coba colokan. Kita hidupkan nomor 1. Nah, anginnya kencang ya. Ini memang kencang seperti ini atau sebelumnya tidak, saya tidak tahu ya. Oke ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.